Mantan petinju pro yang dicap petarung palsu bernama Yu Chen kini mencari nafkah dengan pertarungan ilegal. Dia masih tak terkalahkan. Lalu datang putri konglomerat cantik sebagai donatur di sana bernama Buyan. Buyan minta pengawalnya suruh Yu Chen ke atas mengambil hadiah uang kemenangannya. Menyadari itu Buyan, Yu Chen langsung kesal, di mana mereka saling kenal. Terutama Buyan yang 6 tahun lalu mengajak Yu Chen pengen sorotan, habis itu ditinggal begitu saja. Maka dari itu sekarang Buyan mau memberikannya kompensasi dengan ngajak kawin kontrak atau suami kontrak selama 3 bulan ke depan. Buyan ngasih dia mahar 10 juta yuan untuk 3 bulan suami sewaan tersebut. Yu Chen yang dianggap nggak ada harga diri menolak, emangnya dia apaan? Kesalahan Buyan 6 tahun lalu aja masih membuat Yu Chen kesal, dan sekarang ngajak main kontrak-kontrakan. Buyan bilang emangnya dia nggak mau mengobati ibunya. Mendengar hal itu Yu Chen makin kesal. Ternyata Buyan memata-matainya dan tahu ibunya sakit. Buyan minta Yu Chen jangan bertindak gegabah dan menggadabahnya. Yu Chen malah menantang dan menggadabahnya sebagaimana 6 tahun lalu Buyan menggaskannya. Buyan mau digas lagi tapi dianggap Yu Chen setuju menjadi suami kontraknya. Yu Chen ogah nggak mau menjual tubuhnya untuk orang kaya seperti Buyan. 我对你们这些有钱人的皮肉生意没有兴趣，然后再顺便买点药。 Yu Chen tinggal di desa bernama Hai Feng sebagai nelayan dan tinggal di kapal sewaan ibu teman kecilnya bernama Wen Li. Buyan tak nyerah, kekeh masih ngajak Yu Chen nikah dengannya, yang membuat Yu Chen mulai muak karena diganggu sampai ke desanya. Kemudian datang 2 anak Buyan bernama Seng perempuan dan Qiang laki-laki, mereka kembar. Melihat hal itu Yu Chen makin gak habis pikir dengan Buyan, udah punya anak masih aja bertingkah. Yu Chen harap 2 anaknya ini bukan hasil 6 tahun lalu Buyan menggaskannya. Buyan malah menanyakan jadi apa Yu Chen mau jadi ayahnya. Segeralah tanda tangani kontraknya. Yu Chen bilang berarti Buyan ibu tunggal yang mencari ayah pengganti secara paksa. Buyan hanya minta Yu Chen tanda tangani. Yu Chen hanya perlu meninggalkan keturunan untuknya, alias Buyan hanya minta diisi oleh si Yu Chen. Dan setelah 3 bulan kontrak selesai, mereka akan asing kembali. Namun tugas Yu Chen selama 3 bulan adalah harus menggolkannya. Menurut Yu Chen, Buyan gak jelas. Udah punya anak malah minta anak lagi. Dia kira hidup seenaknya begitu saja. Dia tetap gak mau sama Buyan. Buyan bilang mau sampai kapan Yu Chen berkelahi terus, apakah sampai mati. Qiang menghibur ibunya memberikan mainan pesawat kertas yang ternyata itu kertas iklan pencarian jodoh. Yu Chen mencari jodoh. Buyan langsung punya ide. Padahal mau nikah tapi sok menolaknya, yang udah siap begini. Buyan langsung saja mengumumkan kepada warga di sana bahwa dialah calon istrinya Yu Chen. Dialah yang akan menikah dengannya. Ibu Wen Li sekaligus pemilik kapal menyarankan Yu Chen menikahi Wen Li anaknya, karena Yu Chen dan Wen Li tumbuh besar bersama dari kecil. Daripada Buyan gak jelas menurutnya. Wen Li datang dengan kecewa mendengar Yu Chen mau nikah, katanya nggak mau nikah. Buyan bilang ke Wen Li, sekarang kita saingan mendapatkan Yu Chen. Yu Chen menegaskan dia memang mau menikah tapi bukan dengan Buyan. Meskipun Buyan ngasih 10 juta, 100 juta pun tetap Yu Chen nggak mau. Dia nggak mau jadi ayah murahan untuk 2 anak haramnya. Buyan langsung menampar Yu Chen yang menghina anaknya. Anak-anaknya punya nama, jadi jangan seenaknya. Buyan sedih, Yu Chen bilang begitu pada anaknya. Buyan teringat kata dokter, menanyakan bagaimana komunikasinya dengan ayah anaknya. Apa bisa melahirkan 1 anak lagi, di mana ternyata anak laki-lakinya yaitu Qiang menderita penyakit leukemia kronis dan butuh sumsum tulang untuk anaknya. Makin cepat mendapatkan darah tali pusat, maka makin baik. Buyan harus cepat, jangan melewatkan waktu terbaik untuk transplantasi. Tiba-tiba hidung Qiang berdarah. Di rumah sakit yang sama, Buyan melihat Yu Chen menjenguk ibunya yang sakit, di mana ibunya meminta Yu Chen segeralah menikah. Itu salah satu harapan ibunya melihat bocah nakalnya menikah suatu hari. Buyan baru sadar itu dan masuk ke dalam seakan-akan dia calon mantunya, yang tentu aja ibunya Yu Chen sangatlah senang melihatnya. Yu Chen kesal dengan tindakan Buyan yang memanfaatkan situasinya tersebut. Buyan menegaskan gadis mana yang mau sama dia kalau bukan dia. Padahal Buyan sudah ada di depan matanya. Buyan ngasih mahar dan segalanya. Bahkan jasmani rohani pun dia kasih, tapi Yu Chen masih aja milih-milih.
给你2个小时考虑啊。 Sahabat Buyan bernama Feve datang menjenguk Qiang, lalu menanyakan bagaimana dengan Yu Chen, apa dia mau pengen cerotan dengannya. Buyan bilang Yu Chen masih belum setuju. Feve sarankan kasih tahu Yu Chen aja tentang masalah anaknya, karena tak mungkin Yu Chen membiarkan anaknya mati begitu saja. Ternyata benar, 6 tahun lalu Qiang dan Sheng adalah hasil itu, alias anaknya Yu Chen, kembar sepasang. Yu Chen cuma berandalan dan bertanding tinju ilegal. Dia juga tidak melakukan apapun di desanya. Dia hanya pengangguran gak jelas, dan Buyan belum siap kalau anak-anaknya tahu ayahnya seorang berandalan yang arah hidupnya gak jelas. Wenli datang memperingati Buyan jangan ganggu Yu Chen-nya. Wanita seperti Buyan yang membawa 2 anak haram sama sekali tidak pantas buat Yu Chen. Lagi-lagi Buyan kesal anaknya dihina, lalu memperingati Wenli anaknya punya nama, jangan sesekali menyebutnya begitu. Yu Chen menghentikan Buyan. Wenli langsung bangga Yu Chen membelanya, tetapi Yu Chen menanyakan apa ajakan pernikahannya masih berlaku. Buyan memperingati Wenli untuk menghormati anak-anaknya, karena nanti kita akan sering ketemu. Yu Chen membawa Buyan ke kapal, lalu menyuruh lepaskan bajunya. Buyan berpikir tak perlu buru-buru pengen cerotannya, padahal Yu Chen nyuruh dia ganti baju doang dan pergi ke KUA mendaftarkan pernikahannya secara resmi. Feve sebelumnya sudah memperingati Buyan Yu Chen pria mesum jika menikahinya dan dia tidak setuju bercerai bagaimana. Emangnya Buyan mau hidup bersamanya selamanya? Buyan bilang ke Yu Chen, kita tak perlu ke Duk Cakpil, tak perlu urus akta nikah. Yu Chen bilang Buyan mau punya anak dengannya, dan kita nggak ada akta nikah apa-apaan coba, mau mempermainkannya. Yu Chen minta KTP Buyan saja sebagai jaminan kalau dia kabur dan mempermainkannya. Buyan juga menjelaskan syaratnya, yaitu nggak ada pesta pernikahan, tidak membahas tentang harta, bisa pengen cerotan dan tinggal bersama. Kemudian mereka pun sepakat. Esoknya di desa Haifeng itu Buyan segera pindahan ke sana. Dia sudah membeli rumah di desa itu untuk mereka tinggal bersama. Melihat Buyan yang membeli rumah dan segala kebutuhan hidupnya bersama Yu Chen, Ibu Wenli marah karena merasa Buyan sangat boros menghabiskan uang suaminya, yang itu untuk mertuanya yang sedang sakit di rumah sakit. Buyan menjelaskan dia beli rumah pakai uangnya sendiri, bukan uang pengobatan Ibu Yu Chen. Ibu Wenli tak percaya karena rumah yang ia beli sangatlah besar, senilai 1,8 juta yuan. Yu Chen menjelaskan pada mereka Buyan pakai uangnya sendiri. Wenli malah mengejek Buyan yang hebat menghidupi 2 anaknya, tapi tidak bekerja menurutnya. Ibu Wenli bilang Buyan peliharaan gadun, makanya banyak uang. Yu Chen meminta mereka jangan bicara omong kosong, gak ada buktinya. Lagian dia sudah menikah dengannya. Sebelum mereka bubar, Buyan menjelaskan dia punya perusahaan dan pekerjaan. Ibu mertuanya tubuhnya lemah, sekarang di rumah sakit. Ketika kembali nanti tidak cocok tinggal di kapal. Jadi dia membeli rumah yang nyaman untuk ditinggali. Buyan juga menegaskan kalau masih suka memfitnah dirinya, dia akan laporkan polisi dan mereka akan ditangkap. Jadi tolong bicara dengan baik. Kemudian di rumah mereka, Yu Chen mengobati lukanya dan berterima kasih sudah beli rumah ini dan peduli dengan ibunya. Buyan bilang sebenarnya dia beli rumah ini untuk anak-anak. Yu Chen hanya bilang lain kali kalau ada masalah jangan dihadapi sendirian, beritahu dia. Buyan langsung teringat orang tuanya yang mengusirnya dari rumah karena mau melahirkan anak-anaknya Yu Chen tersebut. Buyan cerita ke Yu Chen dia sudah melalui masa-masa sulit sendirian selama 6 tahun ini. Jadi dia bisa mengatasi setiap situasinya dan tak butuh bantuannya. Lagian kita hanya hubungan kontrak, tak perlu mengkhawatirkannya. Malamnya Yu Chen memindahkan barang-barangnya dari kapal ke rumah, lalu melihat Buyan bermain bersama anak-anak. Perhatian Yu Chen lebih tertarik pada anak-anaknya daripada Buyan ibunya. Mengingat umur anak-anaknya 6 tahun, Yu Chen berpikiran Qiang dan Sheng adalah anaknya yang 6 tahun lalu Buyan pengen cerotan dengannya di mobil. Di kamar mandi, Buyan ceroboh hingga mereka basah. Yu Chen nyuruh anak-anak ganti baju dan merasa Buyan sengaja bikin heboh untuk menariknya ke sini. Yu Chen merasa Buyan sengaja basah supaya bisa digaskan olehnya karena belum pernah berhubungan di rumah, bahkan tidur pun pisah. Buyan terus terang iya dia mau dibasahi oleh Yu Chen, lagian itu bagian dari kontrak yang harusnya Yu Chen penuhi. Tetapi Yu Chen sulit diajak.
malah diminta dandan yang cantik untuk diagaskan. Di kamar, Suyan melihat presentase kehamilan hari ini 96%. Yang ini waktu yang cocok untuk mantap-mantap. Tapi masalahnya Yuchen nggak mau. Semua demi Qiang bisa sembuh. Buyan sudah cantik dan langsung ngajak Yuchen, apakah bisa sekarang kita main. Buyan mulai duluan mengendalikan permainan, tapi Yuchen mau istirahat. Esoknya Fei datang melihat pemandangan di rumah mereka yang sangat bagus. Buyan tak perlu khawatir akan perusahaan karena ada Fei yang menangani. Kemudian Fei menanyakan apakah Buyan sudah berhasil memakan ichibosnya Yuchen. Buyan bingung kenapa Yuchen tak mau, padahal ini masa-masa perform terbaiknya, malah nggak ada semangatnya. Apakah masa membaranya Yuchen sudah hilang hingga kehilangan minat berhubungan? Malamnya Buyan coba memancing Yuchen agar digendong ke kamar, malah dilempar selimut oleh Yuchen. Buyan pura-pura ketiduran menunggu sang suami tercinta, lalu memberikan minuman yang dicurigai oleh Yuchen, dan malah menyuruh Buyan minum minumannya tersebut. Minuman itu sudah dia kasih bius supaya bisa menggaskan Yuchen. Cheng terbangun haus dan meminta minumannya. Buyan segera menghabiskannya. Setelah itu Buyan yang terkena efek bius itu oleng parah dan masuk ke kamar mandi menghampiri Yuchen. Buyan kepanasan gara-gara efek biusnya dan menyiram tubuhnya. Yuchen malah menaruh Buyan di luar supaya panasnya hilang. Esok paginya Buyan masih kurang fit akibat biusnya itu. Yuchen memberikan obatnya yang langsung dimakan dari tangannya oleh Buyan. Kemudian Yuchen mengantarkan anak ke sekolah. Namun Qiang dan Sheng jalannya lambat. Sheng bilang ibunya tak pernah mendesaknya. Buyan bilang kesehatan nomor 1, sekolah nomor 2. Yuchen bilang jangan dengarkan ibu kalian, dengarkanlah ayah kalian. Ayah kalian pasti bilang hidup itu pasti bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Sheng si kecil bilang dia tak pernah bertemu ayah mereka. Yuchen bilang bagaimana dengan kakek nenek dari ayah kalian dan kakek nenek dari ibu kalian. Sheng bilang gak ada kakek nenek dari pihak sang ayah, dan Qiang bilang nenek dari ibunya sudah meninggal dan kakek dari ibunya tidak menyukai mereka, juga tak pernah ketemu. Yuchen jadi kasihan dengan Buyan yang membesarkan dua anaknya sendirian. Buyan pasti sudah banyak menderita selama 6 tahun ini. Yuchen bilang dia akan menjaga mereka. Lagian kita sudah keluarga. Petarung di tempatnya itu bernama Houji melihat Yuchen. Houji tak bisa melawan Yuchen dan dia mau balas dendam. Lalu Houji menghubungi bos tempat tarungnya. Malamnya Buyan ditelepon pemilik tempat tarung tinju tersebut, di mana Houji menculik Sheng dan Qiang dan si bos meminta 1 juta yuan sebagai tebusannya. Buyan langsung menuruti asalkan anaknya baik-baik saja. Buyan coba hubungi Yuchen, tetapi HP-nya dimatikan oleh Wenli yang berada di rumah sakit menjenguk ibunya. Wenli marah Yuchen menjauhinya karena Buyan istrinya itu. Wenli pergi dari sana. Teman kampung Yuchen menghubungi Wenli karena Yuchen HP-nya nggak bisa dihubungi. Dia memberitahu bahwa Houji menunggu Yuchen di arena tarung. Wenli mencoba cari kesempatan mengambil hatinya Yuchen. Setelah lumayan lama Yuchen baru sadar dan bingung HP-nya mati. Sementara itu Buyan sampai ke tempat tarung tersebut dengan uang 1 tas. Di sisi lain, mantan Buyan yang seorang dokter yang sudah lama hilang menjauh darinya bernama Tang kini kembali menanyakan pada Fei di mana Buyan sekarang. Fei bilang dia nggak tahu, tetapi Buyan tiba-tiba nelpon meminta Fei kirimkan orang untuk membantunya menyelamatkan anak-anak. Buyan meminta anaknya, di mana ternyata bos tarung itu cuma menggunakan suara AI untuk memancingnya ke sini dan membawa uangnya. Dia tidak membawa Sheng dan Qiang. Sheng dan Qiang berada di rumah ibunya Wenli. Uang yang Buyan bawa sebagai transaksi untuk Yuchen bertarung hari ini melawan Houji. Karena Buyan, Yuchen jadi jarang bertanding di sini. Kemudian Yuchen datang memperingati si bos tarung kalau mau ngajak dia bertarung lagi, nggak usah melibatkan istrinya. Si bos mau Yuchen kalah sekali di arena tarungnya, barulah dia melepaskan istrinya dan tidak akan mengganggunya lagi. Yuchen nggak mau gelut lagi, tetapi Houji bilang apa Yuchen lupa dia bisa bergabung dengan kompetisi tinju ilegal karena 6 tahun lalu di kejuaraan tinju kelas dunia Yuchen dilarang berkompetisi.
karena melakukan tanding tinju palsu. Padahal itu real, hanya saja dia dicurangi. Buyan tahu bos tarung hanya ingin uangnya dan membantu Houzi balas dendam pada Yu Chen karena tak bisa mengalahkannya. Buyan bertaruh secara sah uangnya untuk kemenangan Yu Chen, dan jika Yu Chen kalah uangnya bisa diambil dengan sah oleh si bos. Buyan memberitahu Yu Chen jika menang pulang membawa harga diri, jika kalah dia pulang dengan membawa uang. Mau bagaimanapun tidak rugi, dan meminta Yu Chen bertanding serius. 输了我带钱回家。 Houzi dihajar, tetapi dia main curang, menggunakan besi di jarinya melawan Yu Chen. Si bos bilang ini pertarungan tanpa aturan, jadi pakai cara apapun boleh mengalahkan lawannya. Buyan ngasih tahu si bos jika Houzi menang dia tak dapat sepeser pun uangnya. Bos bilang dia berpengalaman dalam tinju palsu. Yu Chen dihajar sampai setengah mati dulu, lalu dia suruh Houzi berpura-pura mati dan kalah, sehingga si bos akan tetap dapat uangnya, dan Houzi dendamnya terbalaskan. Buyan ngasih aja uangnya, lalu Yu Chen bawa Buyan pergi sambil dikejar-kejar. 没办法一起逃出去，得想办法。 Sinyal tak ada, Buyan susah menghubungi Fei. Yu Chen minta Buyan pergi duluan, dia akan menghadapi mereka. Buyan segera pergi meminta bantuan. Fei sudah memanggil semua satpam dan pengawal perusahaan untuk membantunya, tetapi kalah cepat oleh Wenli yang datang cari muka dan membawa preman kampung. Ibu Wenli yang menjaga anaknya menghubungi Buyan. Ibu Wenli kesal dengan Buyan yang tidak bisa dihubungi. Anak-anaknya sudah cemas menunggunya. Kondisinya kurang baik dan meminta Buyan segera pulang. Saat mau pulang malah kedatangan mantannya Tang dan mereka pun pulang bersama. Di kapal Yu Chen membersihkan lukanya dan berterima kasih pada Wenli yang sudah membantunya. Wenli mau mengobati lukanya tetapi Yu Chen nggak mau, hingga Wenli kepeleset dan bibirnya mengenai bahu Yu Chen. Fei memberitahu Buyan dia telat menyelamatkan Yu Chen karena udah diselamatkan Wenli duluan. Tang menanyakan siapa itu Yu Chen. Buyan ngasih tahu Yu Chen seorang nelayan di desa ini dan sekarang menjadi suaminya. Betapa kagetnya Tang mendengar mantan satu-satunya sudah nikah dan tinggal di sini bersama. Tak lama Yu Chen pulang, Buyan melihat bekas lipstik bibir Wenli di bahunya. Langsung menyimpulkan bahwa Yu Chen abis ngegas si Wenli, padahal sama dia aja belum. Tang juga menyadari itu dan menyimpulkan suami Buyan seorang brengsek yang tidak berperasaan. Wenli mulai menyudutkan Buyan yang keterlaluan bawa cowok ke rumah. Yu Chen nyuruh Wenli pulang, ini urusan keluarga, gak usah ikut campur. Melihat keadaan Buyan yang seperti ini sungguh kasihan. Tang meminta maaf pada Buyan jika dia tahu perpisahannya dulu akan membuatnya menikahi dengan orang seperti Yu Chen ini. Tang pasti tidak akan melepaskannya dan mungkin kita sudah menikah. Menyadari hal itu, Yu Chen langsung ngambil anaknya. Dia yang berhak sebagai ayahnya menggendongnya daripada mantannya. Tang bilang ke Yu Chen berselingkuh apakah itu wajar? Saya ngantuk dan digendong Tang. Yu Chen minta kembalikan putrinya. Dia tidak menyambut kedatangan mantan istrinya di rumah ini. Melihat Buyan yang masih bisa sabar dan memahami kesalahan suaminya, Tang bertanya kemana kebanggaan dan kehormatan Buyan dahulu, hingga mau aja hidup seperti ini dengan Yu Chen yang gak jelas. Buyan hanya bilang sekarang dia punya sesuatu yang lebih penting daripada kebanggaan untuk dilindungi. Namun kata Tang, bagaimana perasaan anak-anaknya? Punya ayah berandalan, apa Buyan tak memikirkannya? Seng malah mau digendong papanya yaitu Yu Chen. Hingga spekulasi Tang barusan jadi hilang karena anak-anak menyukai Yu Chen sebagai ayah mereka, padahal betul ayahnya. Anak-anak nyuruh Yu Chen nggak boleh minum alkohol, minum air putih aja. Yu Chen harus patuh kata mereka, sebagaimana Yu Chen patuh pada ibunya. Yu Chen masih kesal melihat Buyan dekat dengan mantannya. Buyan yang disuruh jengkel melihat Yu Chen main dengan Wenli.
Yu Chen bilang pernikahan ini keputusan Buyan. Jika Buyan merasa menikah dengannya harus melepaskan kebanggaan dan harga dirinya, Buyan bisa sama mantannya aja, ngapain harus sama dia. Buyan ngasih paham bahwa dia menjunjung tinggi komitmen dan gak akan meninggalkannya selama masa kontraknya. Buyan juga ngasih tahu Yu Chen dia sudah mengutus orang-orang untuk menyelamatkannya tadi, namun kalah selangkah dari Wenli. Seketika Yu Chen terharu, ternyata Buyan masih peduli. Yu Chen merasa Buyan cukup pemberani dan cerdik dan menanyakan apa dia dulu seperti ini, menyelesaikan semua masalah sendirian. Buyan hanya bilang rasain aja sendirian kalau dia jadi seorang ayah dan mengurus semuanya sendirian. Yu Chen bertanya lagi siapa ayah dari anak-anaknya dan kenapa berpisah. Buyan tak menjawabnya. Yu Chen malah mengatakan itu salahnya Buyan yang sering pengen sorotan sembarangan mungkin dengan seseorang, dan bapaknya kan nggak tahu sekarang, padahal dialah ayahnya, ayah dari anak-anaknya. Saat mau mandai-mandai, tiba-tiba seenaknya Buyan masuk memandaikannya karena lukanya tak boleh kena air. Waduh, perhatian banget ya. Buyan melihat bekas luka di pinggangnya dan menanyakan dari mana asal lukanya. Itu saat Yu Chen mencari seseorang bernama Bu Hong Hui ke tempatnya Hong Hui tersebut. Anak buah Hong Hui melukainya karena tak diizinkan menemuinya. Mereka bilang dulu grup Hong Fu mengajakmu bertanding tetapi kau menolak. Sekarang setelah jadi juara tinju palsu malah datang mencari Bu Hong Hui. Yu Chen bilang justru Hong Fu yang paling tahu dia tanding palsu atau bukan. Yu Chen gak butuh bantuan Buyan, tetapi Buyan kekeh mau. Hingga Yu Chen kesal dia mau bantu atau cuma mau icip bosnya doang di sini. Buyan menegaskan ke Yu Chen, bukankah di kontrak harusnya kita bersama memakan singkongnya itu? Tetapi Yu Chen aja yang terus menghindar. Yu Chen masih teringat kepedulian Buyan padanya dan ibunya. Esok paginya dengan malu-malu Yu Chen ngajak Buyan datang ke kapal nanti sore jam 5. Dan sorenya Yu Chen menanyakan dengan lembut mengapa Buyan bersikeras mau nikah dengannya dan punya anak. Bukankah mantannya kondisinya cukup baik, kenapa tidak sama mantannya saja? Buyan yang pede menanyakan emangnya kenapa? Apa Yu Chen mulai menyukainya hingga cemburu begitu? Buyan tetap tak mau menjawab pertanyaan Yu Chen, bahkan gak mau jawab siapa ayah dari anak-anaknya. Hingga Yu Chen berpikiran tentang ayah dari anak-anaknya. Kemudian datang Wenli dan beberapa kerabat ikut pesta makan barbeque di kapal yang Yu Chen adakan tersebut. Seng dan Qiang dikasih minuman yang harus dibaca terlebih dahulu oleh Buyan apakah baik atau bukan buat tubuhnya. Nyatanya Buyan juga cemburu melihat Yu Chen dekat dengan Wenli. Lalu Yu Chen memberikan barbeque-nya yang dimakan dengan lahap oleh Seng, tapi tidak dengan Qiang. Buyan melarang makannya karena alergi daging. Juga makanan yang diasinkan alergi. Mereka memang kembar, tapi kondisi fisik mereka berbeda. Karena tak bisa makan, Yu Chen ngajak Qiang main kembang api. Di tengah asiknya Vivi nelpon Buyan menanyakan apakah sudah berhasil main dengan icip bosnya. Wenli yang gak tahu ngasih bebek Yu itu pada Qiang dan memakannya hingga Buyan marah karena Yu Chen tak menjaga anak-anak dengan baik. Yu Chen malah merasa Buyan terlalu mengekang anak-anaknya. Dia tahu makanan itu kurang bergizi, tapi nggak usah sebegitunya juga. Lagian Qiang tampak baik-baik saja, padahal cuma makan sesuap aja. Buyan bilang nggak ada gejala, bukan berarti tidak alergi. Yu Chen terlalu ikut campur. Seharusnya mematuhi setiap larangannya yang ada di kontrak, bukan seenaknya begini. Dan juga uang yang dia berikan padanya tidaklah cuma-cuma. Mendengar hal itu Yu Chen mulai kesal. Baiklah, Buyan cuma mau anak darinya, langsung tak kasih. Ayo pengen sorotan sekarang juga secepatnya. Malah Yu Chen nggak ngapa-ngapain. Buyan nyuruh ayo lakukan. Bukankah itu yang dia mau tadi? Karena tak mulai, Buyan yang memulainya. Karena Yu Chen lambat, malah ketahuan anak-anak dan tak jadi olahraga malamnya. Paginya masih ambek-ambekan. Kemudian pihak sekolah menelpon mengabari Qiang pingsan dan dibawa ke rumah sakit akibat alergi. Buyan segera minta KTP-nya pada Yu Chen dan pergi ke rumah sakit secepatnya. Feve sudah di sana dan menenangkan Buyan tak perlu khawatir karena dokter yang menangani sekarang kali ini adalah Tang, mantannya. Tang yang menyadari semuanya akan penyakit Qiang bilang,
Untung saja tidak memasuki fase akut. Dalam leukemia mieloid kronis, waktu terbaik untuk transplantasi sumsum tulang adalah pada tahun pertama munculnya fase kronis. Dan menyadari Bu Yan yang bersikeras menikah dengan Yu Chen saat ini karena Yu Chen ayah kandungnya yang bisa mengobati anaknya melalui Bu Yan tersebut. Tang bertanya mengapa Bu Yan tak memberitahunya dia seorang dokter yang bisa mencarikan sumsum tulang buat anaknya dan gak harus menderita menikahi Yu Chen. Tang juga merasa bersalah sudah meninggalkan Bu Yan dan menderita menikahi Yu Chen tersebut. Yu Chen melihat kedekatan mereka hanya bisa diam dan kesal hingga merasa Tang ayah dari anak-anaknya Bu Yan. Beruntung Yu Chen tak mendengar dari awal tentang Seng dan Qiang anaknya. Yu Chen menanyakan kembali apa Tang ayah dari anak-anaknya. Bu Yan tetap tak bisa menjawab. Yang diartikan oleh Yu Chen benar bahwa Tang ayah dari anak-anaknya. Yu Chen merasa Bu Yan menjadikan dirinya tempat pelarian supaya membuat Tang cemburu. Dan Bu Yan yang terus saja diam gak mau ngasih tahu dia yang sebenarnya, hingga membuat Yu Chen mulai capek sendiri. Bu Yan terus mengekang Yu Chen dalam kontrak tak boleh ikut campur. Karena itu Yu Chen mulai muak dan melakukan yang seharusnya dilakukan dalam kontrak tersebut. Bu Yan masih mengatur-ngatur Yu Chen menyuruhnya berhenti. Lagian Yu Chen yang mau main kontrak dengannya dan dia sudah setuju. Yu Chen akui dia memang setuju, tapi sebelum ia tahu orang ketiganya itu Tang tersebut. Bu Yan sama aja menipunya dan mempermainkannya. Bu Yan menjelaskan dengan tegas bahwa tak ada orang ketiga. Tapi Yu Chen tak percaya karena Bu Yan gak mau terus terang padanya. 经理，这场契约游戏是你签了字的。Bu Yan merasa kecewa dengan sikap Yu Chen. Yu Chen menanyakan balik, emangnya Bu Yan pernah peduli dengannya? Lalu dari mana datangnya kecewanya itu? Justru Yu Chen yang kecewa dengan Bu Yan yang tak bisa bicara jujur padanya dan terus membuatnya menderita harapan. Berhari-hari Bu Yan membuat Yu Chen berantakan. Beruntung Ibu Wenli masih baik dan memberikan sarapan buatnya. Lalu Ibu Wenli kesal pada Bu Yan yang menelantarkan suaminya di rumah. Yu Chen bertanya apa sakit Qiang. Ibu Wenli ngasih tahu Qiang alergi dan dirawat inap. Kemarin Ibu Wenli ketemu dengannya di rumah sakit. Menyadari itu ternyata benar. Yu Chen langsung merasa bersalah dan segera ke rumah sakit. Yu Chen menghampiri Qiang meminta maaf tidak menjaganya dengan baik saat itu, lalu memberikan mainannya. Bu Yan bersama mantannya datang. Yu Chen merasa tak boleh ikut campur, merasa mereka berempat keluarga yang sebenarnya, sedangkan dia cuma pelarian saja. Bu Yan melihat mainan itu mencari Yu Chen dengan matanya. Yu Chen sudah meninggalkan tempat itu. Di kediaman rumah ayahnya Bu Yan, adik Bu Yan bernama Bu Jingyang kesal ke ayahnya yang masih peduli dengan Bu Yan yang melahirkan anak di luar nikah tersebut hingga mempermalukan grup Hongfu kita. Sang ayah juga marah ke Jingyang selama 6 tahun di klub tinju yang Jingyang urus tidak ada hasilnya, malah membuat klub rugi olehnya. Jika tidak berguna, sang ayah minta Jingyang keluar saja dari grup. Jingyang bilang benar dia tak berguna, tapi 6 tahun lalu dia berhasil membuat Yu Chen keluar dari dunia tinju dan membawa klub Hongfu ke peringkat pertama di industri. Sekarang dia juga bisa membuat Yu Chen kembali ke arena tinju dan menghasilkan uang untuknya. Kalau itu yang ayahnya inginkan. Jingyang kesal dengan Bu Yan, kakaknya yang masih dipedulikan sang ayah. Ini bisa jadi ancaman bagi dirinya yang tak bisa jadi ahli waris. Jingyang akhirnya tahu Yu Chen suaminya Bu Yan. Jingyang masih berani muncul di hadapannya setelah ia buat Yu Chen tak bisa bertanding lagi karena dia memfitnah Yu Chen tanding palsu saat itu. Namun kali ini kedatangan Jingyang mengajak Yu Chen ikut serta dalam pertandingan kejuaraan tinju profesional. Hadiah uangnya sangat besar jika Yu Chen menang. Jingyang kasih waktu 3 hari. Jika Yu Chen menolak, dia akan menyakiti istrinya. Karena keberadaan Bu Yan diketahui oleh Jingyang, Yu Chen tak mau melibatkan Bu Yan. Lalu menelpon Bu Yan, pulanglah besok, dia ingin bicara. Esoknya Yu Chen sudah mengemasi barang-barangnya Bu Yan dan mengusir Bu Yan. Jangan tinggal di sini lagi. Dan kontraknya Yu Chen mau akhiri. Nanti Yu Chen ganti uang rumahnya, tapi Bu Yan segera pergi dari sini. Bu Yan bilang jika memutuskan kontrak, Yu Chen akan kena denda dan membayar denda lebih banyak.
Emangnya dia punya uang? Yu Chen bilang Bu Yan kembali saja pada mantannya, ngapain masih mempertahankan kontraknya. Bu Yan menjelaskan dengan serius dia tak ada hubungan dengan Tang. Tang hanya masa lalunya dan tak akan berubah. Dia juga sudah tak tertarik dengannya, jadi dia nggak mau kontraknya dibatalkan. Keputusan Yu Chen sudah bulat, mau batalin kontrak dengannya. Bu Yan minta jangan seenaknya. Tiba-tiba ibu Yu Chen pulang dari rumah sakit. Ibu Wenli juga ngasih tahu Bu Yan yang keras kepala, tidak cocok dengan Yu Chen anaknya. Ibu Yu Chen malah senang akhirnya bocah nakalnya menikah juga dan punya rumah sebagus ini. Ibu Yu Chen berterima kasih pada Bu Yan yang sudah menyiapkan segalanya. Kesempatan ini Bu Yan gunakan mendekati mertuanya supaya Yu Chen tak jadi membatalkan kontraknya. Tetapi ibu mertua mau mereka merayakan pernikahan. Itu salah satu impian ibunya Yu Chen melihat anaknya pakai jas mempelai. Keinginan itu tak ada dalam kontrak, tapi demi tetap bisa bersama, Bu Yan setuju dan besok langsung adakan pernikahan supaya Yu Chen tak bisa membatalkan kontraknya. Yu Chen tetap tak mau adakan pernikahan, lagian ngapain Bu Yan masih bertahan, padahal dia tidak menyukainya dan cuma memanfaatkan dirinya buat cemburuin mantannya itu. Bu Yan bilang dia yang memegang kendali, Yu Chen tak bisa mengaturnya karena Bu Yan tak mau dia atur. Tidak mau dijadikan alat, Yu Chen kesal pada Bu Yan yang seenaknya. Dia tetap mau ngebatalin kontraknya. Jika menolak, Yu Chen akan mengikatnya. Bu Yan malah mau membeli desanya kalau Yu Chen masih bersikeras mau dia pergi dari sini. Padahal masalahnya Jing Yang yang sudah tahu keberadaan Bu Yan dan Yu Chen gak mau melibatkannya. Bu Yan hanya ingin Yu Chen memenuhi keinginannya. Setelah semua terwujud, Bu Yan janji akan pergi dari hidupnya. Mau nggak mau dan harus cepat, Yu Chen setuju. Lalu acara pernikahan pun dilaksanakan. Ibu Yu Chen yang pertama kali melihat Seng dan Qiang kaget karena mereka sangat mirip dengan Yu Chen. Yu Chen masih berat hati dengan semua ini, sedangkan Bu Yan sebisa mungkin menjadikan hari ini ceria. Kemudian mereka pun melakukan sesi penghormatan teh ke ibunya. Ini adalah hari yang dinantikan oleh ibunya Yu Chen. Ibu Yu Chen memberikan gelang warisan turun-temurun ke menantunya untuk Bu Yan. Segitu besarnya harapan ibunya untuk pernikahan mereka. Setelah itu mereka menyuruh pasangan ini untuk berkisah terang-terangan. Wenli mengatakan pernikahan ini diatur oleh Bu Yan, bukan keinginan Yu Chen. Jadi nggak usah berkisah kalau Yu Chen nggak mau. Yu Chen malah menggaskan Bu Yan karena Wenli ikut campur. 你要是有任何的不满意，你也不用看。陈哥满意了，嫂子满意了吗？ Malamnya langsung pengen cerotan beronde-onde sampai pagi, sampai Bu Yan bahagia dan kelelahan. Yu Chen melihat Bu Yan tenang saat tidur seolah semua masalah hilang. Bu Yan bangun dan perlahan menggapai pakaiannya. Yu Chen bodo amat, dia minta Bu Yan segera batalin kontrak pernikahannya karena dia sudah mewujudkan keinginannya. Fei kaget Bu Yan sudah melakukannya cepat juga. Namun Bu Yan bingung mengapa Yu Chen ingin dia pergi dan meminta segera batalin kontraknya. Lalu Bu Yan menanyakan ke Fei bagaimana dengan perusahaan. Fei bilang perusahaan baru-baru ini sedang bernegosiasi kerjasama dengan perusahaan di luar negeri. Terlalu banyak pesaing jadi kurang lancar. Mendengar hal itu Bu Yan ngajak ke perusahaan. Yu Chen mendatangi Tang, bertanya kapan Tang bertemu Bu Yan dan kenapa putus. Dia lihat Tang dan Bu Yan bicara dengan baik, apa kalian balikan? Tang bilang kau sudah menikah, sebagai suami jangan terlalu curiga. Yu Chen bilang dia lihat Tang tak bisa melupakan Bu Yan. Mungkinkah karena dulu Tang berselingkuh dan Bu Yan mencampakkannya? Tang tegaskan Bu Yan cinta pertamanya dan hubungannya yang tak direstui orang tuanya Tang. Tapi sekarang dia punya kesempatan dan gak akan melepaskan Bu Yan untuk kedua kalinya. Yu Chen ngasih tahu Tang, pandangan Bu Yan soal pernikahan terlalu modern. Apa Tang yakin bisa menerimanya? Seandainya Bu Yan tidak menghargai Tang, Bu Yan pergi membeli pria lain. Seketika Tang kesal karena Bu Yan dianggap wanita begituan. Bu Yan menelpon Fei. Dia sudah menemukan solusi untuk permasalahan di perusahaan. Proposalnya akan dia keluarkan nanti malam. Anak buah Jing Yang mencoba menyakiti Bu Yan, ngasih teguran keras ke Yu Chen yang masih belum ada kabar mengenai ikut tanding tinju dengannya atau enggak. Yu Chen datang malah ngomel, menanyakan kenapa Bu Yan keliaran, udah malam begini. Bu Yan yang takut abis dia apa-apain langsung memeluk Yu Chen yang tak tahu apa-apa.
Yu Chen hanya bilang lain kali hubungi dia akan menjemputnya pulang. Namun Bu Yan bilang gak usah, dia bisa menjaga dirinya. Lagi pula Yu Chen mau membatalkan kontraknya. Setelah kontrak batal nanti dia tidak akan merepotkan Yu Chen lagi. Jing Yang muncul, Yu Chen yang emosi langsung menghajar mereka. Jing Yang ingin bahas kerjasama itu, tapi Yu Chen gak mau bertinju lagi. Lagian Jing Yang yang mengecap dirinya tanding palsu dan gagal dapat gelar juara saat itu. Jing Yang bangga jadi grup Hongfu, orang kaya yang bisa melakukan apa saja dengan uang. Dan kali ini dia mau Yu Chen bekerja dengannya. Tetapi Yu Chen bukan cowok murahan, harga dirinya tak bisa dibeli. Jing Yang tetap mengancam jika tak mau ikut dengannya, dia akan menyakiti Bu Yan istrinya. Bu Yan kepikiran dengan Yu Chen yang tiba-tiba mau membayar denda jika kontraknya dibatalkan. Padahal dia orang yang gak punya uang. Kenapa dia mau melakukan itu? Apa jangan-jangan Yu Chen datang menanyakan lagi kapan Bu Yan akan pergi. Bu Yan menanyakan orang yang menyerangnya tadi apakah datang untuk menangkap dirinya. Yu Chen bilang hubungan kita hanya sebatas kontrak dan Bu Yan tidak berarti baginya. Ngapain juga mereka menangkapnya? Bu Yan gak ada hubungannya dengannya. Bu Yan minta Yu Chen jujur, nyuruh orang jujur sedangkan dirinya tak bisa jujur pada Yu Chen. Bu Yan bertanya apa Yu Chen terlibat masalah dan gak mau melibatkannya, makanya mau dia pergi darinya dan ngebatalin kontraknya. Kalau begini ceritanya, Yu Chen mau gak mau menghabisi Jing Yang saja supaya masalah selesai dan tak ada lagi gangguan. Yu Chen menyergap Jing Yang dan menculiknya, lalu membawa mobilnya dan menenggelamkannya ke laut hingga Jing Yang ketakutan setengah mati meminta Yu Chen berhenti. Karena tak mau berhenti, Jing Yang sengaja memanggil Yu Chen kakak ipar karena dia adik Bu Yan, dan itu Yu Chen baru tahu. Jing Yang baru sadar Yu Chen nggak tahu langsung memberitahunya bahwa Bu Yan kakak kandungnya kita sekeluarga. Bu Yan adalah nona besar keluarga Bu Hongfu. Seketika Yu Chen pusing, tidak menyangka apa Bu Yan yang menghancurkan karir tinjunya. Tiba-tiba datang anak buahnya dan menyuruh Yu Chen harus ikut pertandingan tinju dengannya. Tetapi Yu Chen harus kalah di akhir oleh petinju Hongfu-nya. Dia minta tinju palsu lagi. Jing Yang memberitahu Yu Chen lagi Bu Yan hanya anak buangan keluarga Bu. Dia sudah lama diusir dari rumah. Yu Chen pulang dengan lemas, menyadari istrinya menghancurkannya, menyimpan rahasia begitu besar padahal dia sudah menuruti semua keinginannya. Yu Chen mengembalikan uang yang Bu Yan keluarkan untuk rumah ini. Yu Chen kembalikan tanpa kurang sepeser pun. Jadi Bu Yan segera pergi dari hadapannya sekarang juga. Di kapal, Yu Chen memberikan semua uang tabungannya selama bertinju ke dunsanaknya, meminta tolong jaga ibunya dan Bu Yan di sini karena besok dia akan bertanding dengan Le Zhenting. Le Zhenting dikenal kejam di arena, bahkan tak segan membunuh lawannya. Sudah 2 orang tewas olehnya. Bu Jang itu keberatan, tapi ini semua demi Bu Yan supaya tidak ada lagi bebannya. Tapi apakah itu sepadan sedangkan Yu Chen sudah lama mundur dari pertarungan pro, kini malah ikut tanding lagi. Di rumah, Bu Yan dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah tersebut dan mengembalikan gelang dari ibunya Yu Chen. Sementara itu, Yu Chen mulai pertandingan pro-nya kembali melawan Li Zhenting. Fei memberitahu Bu Yan grup Hongfu-nya akan mengadakan kejuaraan tinju. Yu Chen dikenal petinju tarung palsu sebelumnya ikut kejuaraan itu lagi. Yang mengejutkan jika Yu Chen kalah, kali ini dia akan memutuskan karirnya atau akan pensiun. Bu Yan menemui adik bebannya, menanyakan apa dia mengancam Yu Chen dengan menggunakan dirinya. Jing Yang ingin membalikan situasi dan janji pengorbanan Yu Chen tidak akan sia-sia. Bu Yan benci dengan Jing Yang, terlepas semua trik kotornya itu. Seharusnya dia melakukannya padanya, nggak usah melibatkan Yu Chen. Kita keluarga, mari kita selesaikan. Lagian Yu Chen cuma suami kontraknya dan dia pun nggak peduli dengan Yu Chen. Jing Yang bilang suami kontrak tapi perasaan nyata. Tetapi Jing Yang juga sudah dengar Yu Chen juga nggak peduli dengan Bu Yan, tapi nyatanya malah mau mengorbankan dirinya demi Bu Yan dan ikut dengannya. Padahal bentar lagi Yu Chen akan mati tergeletak di lantai. Dengan Yu Chen mati di arena, Hongfu akan menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan popularitasnya. Yu Chen bertarung habis-habisan meski sudah babak belur. Rasanya tak bisa menang melawan Le Zhenting.
Buyan dengan khawatir segera menemui Yu Chen, tetapi Tang menelpon dia sudah melihat tes kehamilannya dan selamat. Buyan berhasil hamil oleh Yu Chen. Sekarang Buyan bisa menjauh saja dari Yu Chen tersebut. Dengan mengejutkannya, Buyan berkata dia tidak akan meninggalkan Yu Chen. Dan ternyata Tang bohong. Buyan tak hamil. Dia bohong supaya Buyan segera meninggalkan Yu Chen. Yu Chen dengan tak berdaya melihat istrinya dan Buyan yang tak berdaya melihat Yu Chen dihajar habis-habisan. Di rumah kita, Buyan mengobatinya. Buyan bilang 6 tahun lalu Yu Chen difitnah tarung palsu. Yu Chen yang sekarang terpurung nggak mau tanding palsu meskipun nyawanya diancam. Apa alasan Yu Chen yang dulu sangat gemilang untuk menyerah? Dulu Buyan berpikir Yu Chen orang yang brengsek, tapi sebenarnya Yu Chen orang yang bodoh. Mau bucin dengannya segitunya sampai luka-luka begini. Sebelumnya Jing Yang ngasih tahu Buyan, luka di pinggang Yu Chen itu adalah perbuatan ayahnya yaitu Ong Hui. Demi menghentikan Yu Chen yang datang mencari masalah, ayahnya nyuruh anak buahnya yang berjaga melukainya. Yu Chen menanyakan kenapa Buyan datang, apa dia mencemaskannya. Lalu Yu Chen pun pingsan akibat kesakitan. Esok paginya Buyan menangkap ayam, mau dibuat sup ayam untuk Yu Chen supaya cepat sehat. Meski tak pernah motong ayam dan nangkap ayam, Yu Chen mengobati lukanya karena dicakar ayam. Yu Chen minta Buyan jangan pergi. Dia menyesal mengusir istri cantiknya. Kemudian Yu Chen memakan masakan istrinya yang enak. Di tengah bahagia itu, media menerbitkan karir tinju palsu Yu Chen sudah berakhir setelah kalah melawan Lei Zhenting. Meski kecewa melihat beritanya, Yu Chen berusaha terlihat baik-baik saja agar Buyan tak khawatir. Tapi Buyan sudah tahu. Buyan minta Fefe tolong tenggelamkan beritanya. Yu Chen yang gak ada kerjaan lagi mancing. Nasibnya sudah berakhir. Sementara itu di rumah, Buyan khawatir Yu Chen belum pulang mancing. Padahal mau hujan deras. Buyan pergi mencari Yu Chen mancing. Tak lama Yu Chen malah pulang. Dan sekarang giliran dia yang khawatir Buyan keluar hujan-hujanan. Tanpa tahu apa-apa, dengan ketakutan Yu Chen memeluk Buyan. Dikira Buyan mau pergi meninggalkannya. Buyan yang disuruh takut. Dia sudah mencarinya ke tempat mancing. Dia kira Yu Chen mau meloncat ke laut. Yu Chen bilang, nggak mungkinlah aku loncat. Wong aku pengen hidup selamanya bersamamu. Kaki Buyan terluka jatuh saat mencari Yu Chen. Hingga HP mahalnya justru yang loncat ke laut. Sekarang Yu Chen yang mengobati lukanya dan meminta Buyan jangan kena air lukanya. Namun Buyan malah mau mengeringkan rambutnya Yu Chen yang basah. Wah, perhatian sekali ya. Melihat keromantisan Yu Chen, Buyan ingin dengar yang Yu Chen ucapkan tadi, yaitu dia ingin hidup bersamanya selamanya. Kemudian mereka pun saling memakan dan lampu pun mati. Hujan deras. Atap rumah bocor, tapi hati Buyan juga bocor. Yu Chen besok memperbaiki atapnya dan meminta Buyan bersabar. Buyan mengatakan dia Hamidin. Buyan senang apalagi Yu Chen yang akan menjadi seorang ayah. Senangnya minta ampun, padahal dirinya mah udah jadi ayah. Melihat Yu Chen yang bahagia dan menantikan bayinya ini, Buyan bingung apa Yu Chen mau memaafkannya karena bayi ini untuk menyelamatkan Qiang yang butuh sumsum tulang. Jing Yang kesal pada Buyan. Berita viral tentang Yu Chen pensiun sudah ditenggelamkan oleh Buyan, yang artinya Buyan mau perang dengannya. Tang mulai nekat setelah menyadari Buyan yang tetap mau bersama Yu Chen. Dia ngajak Buyan ketemu dia ke desa Haifeng tersebut. Tang yang kesal membuang hasil tes kehamilan Buyan yang diambil oleh Wenli dan dibaca Buyan tidak hamil. Ayah mereka Hong Hui marah ke anak berandalannya ini, yaitu Jing Yang yang membuat Yu Chen kalah dan memberitakan berakhirnya karirnya. Bagi ayah mereka, menjatuhkan orang lain seenaknya begitu tanpa alasan nanti akan dapat balasan atas tindakannya itu. Jing Yang benar-benar kesal pada ayahnya. Di mata sang ayah dirinya tak ada gunanya, tidak ada benarnya, padahal dirinya lah yang juga sudah banyak berkorban tapi tidak dihargai. Ditambah Buyan selalu saja menghalangi jalannya. Jing Yang nyuruh anak buahnya bikin masalah lebih besar, limpahkan ke Buyan. Benar saja saat asik ngebucin, beberapa wartawan dengan banyaknya datang ke kediaman mereka. Wartawan bertanya benarkah dulu Buyan
menyuruh Yu Chen melakukan tanding palsu, tanding curang demi mengambil uang Hong Fu. Bu Yan melakukan berbagai cara dan dia menikah di desa ini untuk memanfaatkan Yu Chen. Dirasa tak bisa menutupi lagi, Bu Yan ngasih tahu Yu Chen bahwa dia dari grup Hong Fu, grup Hong Fu yang menghancurkan hidupnya. Yu Chen bilang pada wartawan dia tak pernah tanding palsu. Juga Bu Yan tidak terlibat operasi apapun yang dituduhkan tersebut. Bu Yan menyadari ini ulahnya Jing Yang dan memperingati Jing Yang langsung dia akan dapat balasannya. Karena kekacauan itu, sang ibu jadi bingung dan bertanya apa yang terjadi pada Wenli. Wenli bilang kata mereka Bu Yan putri grup Hong Fu. Wenli segera mengambil obat ibunya Yu Chen, tapi malah melihat surat kontrak antara Bu Yan dan Yu Chen tersebut. Dia segera memfotonya. Sang ibu langsung marah ke anaknya yang mau aja dibikin menderita oleh Hong Fu tersebut. Apa dia nggak ingat hidupnya hancur, nggak ada pekerjaan karena Hong Fu 6 tahun lalu, dan sekarang malah hidup bersama putrinya. Yu Chen coba menenangkan ibunya bahwa Bu Yan nggak ada hubungannya. Bu Yan tidak terlibat dalam kehancuran hidupnya tersebut. Ibu Wenli mulai ngamuk pada Yu Chen yang bodoh mau saja sama Bu Yan. Dan Bu Yan, apakah dia senang melihat orang lain menderita? Apa maksudnya selama ini? Bu Yan bilang ke sang ibu dia nggak tahu apa yang Hong Fu lakukan pada Yu Chen, tapi alasannya di sini yaitu mencintai Yu Chen tersebut. Wenli ternyata sudah mengupload foto tadi tentang perkawinan kontrak Bu Yan dan Yu Chen, sekarang jadi viral. Nah, sekarang apa maksud Bu Yan melakukan kawin kontrak pada Yu Chen? Seketika Bu Yan terdiam, siapa yang menyebarkannya? Sang ibu benar-benar kecewa pada Bu Yan. Dia sudah mencurahkan hatinya pada Bu Yan dan menganggap anak-anak Bu Yan cucunya sendiri. Namun apa balasan Bu Yan? Bu Yan malah menghancurkan Yu Chen, anak satu-satunya. Yu Chen ngasih tahu ibunya awalnya hubungannya memang kawin kontrak, tapi sekarang tidak, dan juga dia akan menjadi seorang ayah. Lagi-lagi dan lagi Wenli ada kartu asnya, memberikan surat kehamilan Bu Yan yang tidak hamil sama sekali. Seketika mereka berdua kaget apa maksud Bu Yan, dan Bu Yan apa maksudnya Tang bicara bohong padanya. Bu Yan benar-benar dibikin hancur oleh Jing Yang, dan kini mertuanya udah benci padanya. Lagi-lagi wartawan datang menanyakan tentang kawin kontrak tersebut, ditambah Ibu Wenli dengan sangat semangat menyudutkannya yang memang tidak jelas tersebut. Kemudian datang Tang sebagai pahlawan. Tentu aja Bu Yan nggak mau karena udah dibohongin. Beruntung ibunya masih baik-baik saja. Yu Chen menghubungi dokternya, meminta datang memeriksa ibunya. Bu Yan ngechat Yu Chen meminta menjaga ibunya saja, nggak usah mengkhawatirkannya. Dia mau menyelidiki masalah ini dengan jelas. Yu Chen juga kesal apa maksud Wenli menyebarkannya. Wenli bilang dia hanya takut Yu Chen ditipu lagi lebih banyak oleh Bu Yan tersebut. 收集的红富资料都整理一下。 Bu Yan gak mau masuk mobil. Tang coba membujuknya. Bu Yan menanyakan kenapa Tang bohong mengatakan dia hamil. Bu Yan tak menyangka Tang orangnya licik. Tang bilang dia janji mencarikan donor sumsum tulang belakang buat Qiang. Jadi Bu Yan tak usah bersama Yu Chen lagi. Dengan simpel Bu Yan bilang Yu Chen itu ayah dari anak-anaknya dan dia ingin bersamanya, apa salahnya? Bu Yan juga menegaskan Tang hanya kehilangan dirinya sendiri, bukan kehilangan Bu Yan. Jadi sekarang gak usah lagi mengganggunya. Tang bilang hanya karena dia membuat pilihan seperti dulu. Bu Yan sekarang menyimpulkan dirinya pengganggu. Bu Yan bilang pilihan Tang di masa lalu tidaklah salah. Hanya saja Bu Yan rasa kita memang tak cocok. Dunia kita berbeda. Dia tidak membenci Tang karena dia tidak peduli dengan Tang. Semakin bulat tekad Pak Dokter buat menghalalkan berbagai cara mendapatkan Bu Yan kembali. Yu Chen meminta saudaranya mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan Jing Yang. Jika bukti kali ini gagal, semuanya akan sia-sia. Informasinya Bu Jing Yang akan dikasih ke wartawan rahasia, meminta ungkapkan dan tulis di beritanya dengan jelas bahwa Bu Yan adalah korban. Fei dan Bu Yan mencari informasi tentang Yu Chen soal karir tinjunya, tetapi tidak ada titik cerahnya. Bu Yan baru ingat Yu Chen pernah bilang waktu setelah mendapatkan sabuk emas juara tinju, dia mendadak dilaporkan atas penggunaan zat terlarang. Dia dibawa pergi untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan berakhir, pelatih memberinya sebotol air, lalu meminta melakukan pemeriksaan ulang, dan baru terdeteksi si zat terlarang tersebut padanya. Padahal pemeriksaan sebelumnya yang pertama tidak ada masalah. Setelah dikasih air oleh pelatihnya ada masalah. Mereka mencari pelatih Yu Chen tersebut yang bernama Zhao Ming dan menemukannya dan merasa pelatih tersebut bekerja sama dengan Jing Yang.
Buyan terus berusaha mencari bukti membantu kasus Yu Chen tersebut. Hingga tak sadar Yu Chen menelpon 2 kali, saking fokusnya mencari. Esoknya mereka dapat berita opini publik di internet sedang berubah. Ada yang bilang dalang dibalik pertandingan tinju ini adalah Jing Yang, eksekutif grup Hongfu, dan Buyan hanya digunakan sebagai tameng. Buyan melihat informasi Zhao Ming melakukan transaksi dana rahasia antara dengan eksekutif Hongfu alias Jing Yang. Dengan santai, Buyan masuk ke mobil Zhao Ming menawarkan uang 2 kali lipat yang ia dapatkan dari Jing Yang tersebut. Uang ini sangat banyak, bisa membuat Zhao Ming pensiun dan hidup nyaman. Lagian Zhao Ming akan dibuang juga oleh Jing Yang karena sudah nggak dibutuhin. Buyan hanya ingin membeli tes hasil medis pertama Yu Chen 6 tahun yang lalu. Karena hasil medis pertama itu tak ada zat terlarangnya, Yu Chen hanya dicurangi olehnya dan Jing Yang tersebut. Zhao Ming masih kekeh menolak, tapi Buyan bilang uang sebanyak ini cuma uang muka kalau Zhao Ming bersedia memberikannya hasil tes pertamanya Yu Chen. Total uang yang akan dia kasih 10 kali lipat dari ini. Jika masih mau berpihak ke Jing Yang, Buyan sudah merekam dari awal dari kamera dashboard mobilnya. Kalau Jing Yang lihat pasti mengira Zhao Ming bekerjasama dengannya, dan ujung-ujungnya dihabisi juga. Jadi pilih yang mana? Tak ada pilihan, Zhao Ming setuju mengambil uangnya dan berkhianat pada Jing Yang. Tak butuh lama, VV sudah mempublikasikan laporan pemeriksaan medis yang Buyan dapatkan tersebut, bahwa 6 tahun yang lalu Yu Chen tidak menggunakan zat terlarang. Dengan ini, masalah Yu Chen tentang tanding palsu sudah bisa sepenuhnya diklarifikasi. Tiba-tiba anak buah Jing Yang datang setelah mengetahui Buyan bersama Zhao Ming tersebut. Buyan coba mengelabui mereka dan lari, dan tiba-tiba Yu Chen datang, menghampiri sang istri yang sudah beberapa hari mereject teleponnya. Langsung saja mau menghadapi mereka. Semua anak buah Jing Yang mereka takut sama Yu Chen. Mereka berdua saling melengkapi, membantu masalah satu sama lain. Yu Chen yang berterima kasih pada Buyan, dan Buyan yang meminta maaf sudah membuat Yu Chen menderita karena keluarganya. Wartawan mendatangi Jing Yang menanyakan kasus Yu Chen, apa itu rencananya, dan seberapa besar keterlibatan grup Hongfu dalam kasus tinju palsu Yu Chen. Sekarang giliran Jing Yang yang hancur oleh Buyan, dan mereka senang melihatnya. Tak lama datang anak-anak bersama VV. VV terkejut melihat hubungan darah antara anak-anak dan Yu Chen. Begitu luar biasa harmonisnya, dan bertanya kapan Buyan akan meninggalkan Yu Chen. Buyan bilang setelah ibunya Yu Chen menerimanya lagi, dia akan ceritakan semuanya. Sang ayah marah ke Jing Yang bisanya cuma memfitnah Buyan, kakaknya, dan Yu Chen tersebut. Jing Yang mengatakan ini salahnya Buyan, dan Yu Chen membongkarnya, hingga opini publik jadi buruk terhadap Hongfu. Sang ayah kesal lagi, bukannya introspeksi malah menyalahkan Buyan lagi. Sang ayah juga tahu 6 tahun yang lalu Jing Yang membius Buyan dan Yu Chen, dan terjadilah pengencrotan, itu salahnya Jing Yang. Jing Yang bilang semua kelicikannya itu karena sang ayah yang tidak memberikannya wewenang dalam grup, makanya dia bertindak sendirian. Sang ayah menyuruh Jing Yang pergi keluar dari grup sementara sampai masalah ini selesai, dan jangan urus grup lagi. 出去避避风头吧。爸，我是你儿子。 Berita juga menyampaikan tentang Yu Chen yang difitnah tanding tinju palsu tersebut, yang membuat sang ibu senang karena anaknya dapat keadilan. Ayah Buyan yakni Bu Honghui juga bertanggung jawab memberikan kompensasi pada Yu Chen. Melihat Bu Honghui, Ibu Yu Chen langsung sedih teringat dengan suaminya dulu. Suaminya bekerja dengan Honghui yang notabene teman seperjuangannya. Perusahaan rugi oleh Honghui dan meminjam uang pada suaminya ibunya Yu Chen untuk menutupi kerugian perusahaan yang dibuat Honghui tersebut. Terpaksa semua uang tabungan biaya kuliah Yu Chen diberikan. Pulang-pulang dari perusahaan, suaminya malah meninggal. Dia ditusuk oleh mantan karyawan Bu Honghui. Ibu Yu Chen baru tahu Honghui dari grup Hongfu, dan ayah Buyan pembunuh suaminya. Kondisi ibunya kritis. Selain dokter bernama Guo yang sudah pensiun, tidak ada lagi dokter yang bisa menangani ibunya Yu Chen. Keberadaan dokter Guo juga tak pernah diketahui lagi setelah ia pensiun. Tang seenaknya bilang meminta Yu Chen bersiap secara mental, seolah-olah ibunya tak akan selamat, dan percuma Yu Chen emosi tak akan membantunya.
Tang ngasih tahu Buyan ada satu orang yang bisa menghubungi Dokter Guo tersebut. Mendengar hal itu, Buyan bilang dia akan melakukan apapun asalkan Pak Guo hadir. Tang bilang ayah Buyan yaitu Hong Hui yang bisa memanggil Guo kembali. Buyan mendatangi ayahnya hujan-hujanan, cuma diliatin doang sama Tang dan Hong Hui. Ternyata sebelumnya Tang sudah menghubungi Hong Hui tersebut, memberitahu Buyan membutuhkan Dokter Guo, yang kebetulan Dokter Guo adalah gurunya Tang. Tang ingin memperbaiki hubungan Buyan dengan ayahnya tersebut melalui kesempatan ini. Ditambah lagi grup Hong Fu sedang turun, pasti butuh bantuan Buyan mengatasi masalah grupnya itu. Tang juga ngasih tahu 6 tahun yang lalu Yu Chen yang menggagahi Buyan dan membuat Buyan keluar dari grup dan hidup menderita selama ini. Dan Tang gak mau Buyan terus menderita. Tang ngasih tahu ayah Buyan pergi dari rumah karena Yu Chen suami dari anak-anaknya. Ibu tirinya mengusir Buyan, penyebab saham grup anjlok oleh Buyan menurutnya. Buyan meminta ayahnya minta tolong bantuin ibu Yu Chen melalui Dokter Guo, teman lamanya. Ibu tirinya ini adalah ibu kandungnya Jingyang. Berarti Buyan dan Jingyang bukan kakak adik kandung. Ibu tirinya berkata, dulu Buyan memilih meninggalkan ayahnya demi 2 anak-anaknya tersebut. Dan sekarang juga menjebak adiknya Jingyang, menyebabkan harga saham Hong Fu anjlok. Buyan menegaskan Jingyang menuduh orang lain menggunakan obat terlarang dan mengatur pertandingan palsu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya Jingyang. Lalu Buyan bilang ke ayahnya jika setuju bantu dia juga akan bantu bisnis ayahnya. Karena Buyan sudah sukses di bisnisnya sendiri, tidak bergantung pada ayahnya. Ayahnya malah kurang ajar, meminta syaratnya yaitu pertama serahkan saham perusahaannya Buyan untuk menutupi kerugian grup Hong Fu-nya. Buyan dengan tegas setuju, dia akan ngasih sahamnya sebesar 51%. Malah ayahnya yang kaget Buyan seberani itu ngasih saham perusahaannya yang dia bangun dari nol. Itu adalah pondasi hidupnya Buyan, malah mau ngasih aja ke dia. Bagi Buyan uang bisa dicari, tapi tidak dengan nyawa ibunya Yu Chen.爸，最重要的就是责任，放开我！ Hong Hui minta Tang lakukan apa yang ia lakukan. Tang langsung menelpon Dokter Guo. Seketika Dokter Guo datang menghampiri Wenli, ngasih tahu Pak tua itu adalah Pak Guo. Yu Chen menanyakan apa Wenli yang menemukan Guo tersebut. Tentu aja iya, kata Wenli. Wenli sudah bekerja keras mencari kesana kemari dan meminta bantuan sana sini mencari Pak Guo tersebut. Sedangkan Buyan malah nggak peduli, berbeda dengan Wenli yang berusaha sendiri pret. Berjalan berjam-jam hingga subuh, akhirnya Dokter Guo berhasil. Ibunya Yu Chen terselamatkan. Fei menghubungi Yu Chen tapi nggak aktif, lalu mem-VN-nya ngasih tahu istrinya sedang sakit. Kamu kemana aja brengsek? Awas kalau kamu nggak datang, jangan datang lagi. Tang mau mengkokop, beruntung Fei datang. Tak lama Yu Chen datang, melihat Tang langsung kesal. Fei minta Yu Chen jaga dia dengan baik, kalau tidak Fei akan menghajarnya. Badan Buyan panas dingin, Yu Chen segera menghangatkan istrinya. Semalaman menjaga Buyan, paginya Yu Chen mulai ngantuk. Tiba-tiba Ibu Wenli ngabarin ibunya sudah sadar dan nyuruh Yu Chen segera datang. Yu Chen meninggalkan surat untuk Buyan meminta menunggunya. Ibunya minta Yu Chen berterima kasihlah dengan baik pada Wenli yang sudah membantu. Yu Chen bilang dia akan balas kebaikan Wenli apapun itu, tapi Wenli maunya dirinya tersebut. Ibunya juga setuju Yu Chen sama Wenli aja daripada Buyan tersebut, karena Buyan udah menyakiti perasaannya hatinya. Yu Chen menegaskan dia tak mungkin bersama Wenli, bahkan dari dulu juga. Wenli ngasih tahu cintanya pada Yu Chen yang tak pernah lelah, seperti hujan-hujanan mencari Pak Guo untuknya. Namun di hati Yu Chen cuma Buyan satu-satunya, tapi kebaikan Wenli tetap akan dia balas. Buyan datang melihat Wenli begaduh dengan suaminya lagi. Yu Chen ngasih tahu Buyan, kemarin Wenli membawa Pak Guo kemari. Buyan kaget mendengarnya. Lalu Wenli seenaknya bilang Buyan datang setelah masalah selesai. Kemarin
mana aja kamu malah menghilang. Padahal Buyan juga berusaha hingga demam begini. Buyan hanya tersenyum-senyumin aja si Wenli. Mau bagaimanapun dia memisahkan dirinya dengan Yu Chen. Dia dan Yu Chen tak akan pernah terpisah. Tiba-tiba ibunya minta Yu Chen dan Wenli masuk. Buyan gak mau masuk, takut jadi masalah lagi. Wenli percaya diri akan bersama Yu Chen pujaan hatinya melalui dukungan ibunya Yu Chen, sedangkan Buyan tak akan bisa bersamanya lagi. Tapi Buyan yakin Yu Chen akan menyelesaikannya dan kembali padanya. Tang menelpon ayah Buyan mengatakan janji keluarga Tang sudah terpenuhi. Sekarang giliran ayahnya Buyan itu membuat Buyan kembali ke sisinya. Benar saja, ayahnya Buyan langsung datang ke rumah. Hingga Seng dan Kiang takut dikira ada begal karena nggak tahu bebenguk kaki ibunya. Ayahnya minta Buyan menepati janjinya Buyan. Dia sudah mengutus Guo datang menyelamatkan ibunya Yu Chen. Buyan kaget ternyata Wenli bohong mencari kesempatan di balik kesempitan. Ayahnya bilang, aku seorang pebisnis, jadi tak bisa menolak kesepakatan yang menguntungkan dari Buyan tersebut. Tapi kan itu anakmu pak, astaga. Setelah itu ayahnya bilang dia sudah menghubungi seseorang bernama Deng Yun dan menyuruh Deng Yun bantu Buyan sebagai CFO yang baru untuk memahami pekerjaan Buyan nanti. Perusahaan Buyan tersebut telah bergabung dengan Hongfu-nya. Mulai hari ini Buyan akan menjabat sebagai CFO Hongfu. Itu adalah hasil kerja keras ayahnya dan mendiang ibunya. Dia bisa tenang menyerahkannya pada Buyan. Mendiang ibunya juga pasti bakalan setuju dengan keputusannya ini. Namun Buyan sadar ayahnya melakukan ini hanya untuk membuatnya kembali ke Hongfu tersebut hingga dirinya jauh dari suaminya dan anak-anaknya dan kehidupan bahagianya selama ini. Buyan setuju, tapi setelah ibu Yu Chen keluar dari rumah sakit di kediaman grup Hongfu, semua pegawai kaget mengetahui Buyan kembali ke grup. Ternyata Wenli bekerja juga di sana dan tahu juga berita itu, dan mengejutkannya Wenli adalah pegawai kesayangan Pak Deng Yun. Wenli melihat Buyan menanyakan ngapain kamu di sini. Auto ditampar oleh Buyan. Seenaknya ngomong, ini kan grupnya, dasar gaje. Dan juga Wenli menipu Yu Chen-nya dengan bilang Pak Guo dia yang bawa. Benar-benar kurang ajar. Para karyawan ini malah menertawakan Buyan juga setelah Wenli bilang Buyan hanya anak buangan Hongfu, tapi berlagak bos. Buyan ngasih paham ke mereka yang membuang waktu pekerjaan malah bergosip begini. Lebih baik kalian mengundurkan diri, kata Buyan. Para cecungu ini mendukung Wenli karena Wenli adalah orang kepercayaan Pak Deng Yun. Wenli berlagak bos mengusir Buyan namun dihentikan oleh Buyan. Jika mengusirnya bilang dulu noh sama dewan direksinya. Wenli menelpon Pak Deng Yun si muka ikan bunt meminta mengusir Buyan tersebut, tetapi nggak diangkat Deng Yun. Sekarang giliran Buyan yang menghubunginya. Seketika Deng Yun melembek dan bergegas mengangkat teleponnya. Buyan nyuruh cepat ke sini, ada orang yang mau mengusirnya. 你过来一趟，帮我把离职手续办一下。 Deng Yun datang dan menyingkirkan tangan Wenli, dan para karyawan gaje juga terkejut melihatnya. Baru tahu dia Buyan orang yang luar biasa. Deng Yun langsung memarahi Wenli yang tidak sadar diri. Cuma bawahan seenaknya mau mengusir nyonya besar Buyan. Deng Yun ngasih paham mereka Buyan sekarang direktur keuangan grup. Kemudian Buyan menanyakan ke Deng Yun apa Deng Yun yang membawa Pak Guo atas perintah ayahnya. Saat itu ayah Buyan nyuruh Guo suruh orang menjemput Pak Guo. Tetapi Wenli merayu Deng Yun biar dia yang menjemputnya. Deng Yun bilang mana mungkin Wenli yang menjemput. Dia kan cuma kacung, nggak ada wewenang dalam hal itu. Setelah Wenli dimarahi Deng Yun, para karyawan gaje juga merendahkan Wenli yang songong. Berlindung di balik Pak Deng Yun, ternyata Pak Deng Yun memarahinya juga. Saat mau pergi, mereka semua kaget melihat berita Buyan bertunangan dengan Tang, yaitu mantannya. Jadi ini kesepakatan yang Tang buat bersama ayahnya Buyan setelah menyelamatkan ibunya Yu Chen. Wenli kurang ajar langsung ngasih tahu ibunya Yu Chen yang baru keluar rumah sakit. Yu Chen bertanya mengapa ibunya begitu membenci grup Hongfu dan Buyan. Ibunya masih tak terima karena Hongfu suaminya meninggal padahal sudah berkorban. Lalu sang ibu menunjukkan berita itu Buyan dan Tang tunangan. Yu Chen kan percaya berita itu kecuali Buyan yang ngomong langsung padanya.
Buyan langsung menanyakan apa maksud ayahnya seenaknya begitu. Ayahnya hanya bilang Buyan sudah setuju dengan dua syaratnya. Pertama ngasih sahamnya, kedua tunangan dengan Tang yang ayahnya inginkan. Ayahnya ngasih tahu keluarga Tang membantu Hong Fu mengisi kekurangan dana grup. Tang 1000 kali lebih mapan daripada Yu Chen. Tapi Buyan bilang dirinya bukan bahan dagangan yang seenaknya dikasih ke orang-orang, apalagi ke Tang. Ayahnya bilang penyakit ibunya Yu Chen masih terus berlanjut pada Guo. Jadi Buyan tak bisa seenaknya pergi kecuali mau ibunya Yu Chen cepat mati. Dengan tegas Buyan berkata dia pikir Hong Hui benar-benar ingin dia kembali. Ternyata dia salah, sifat diktator dan dinginnya Hong Hui masih sama kayak dulu, yaitu kejam, bahkan pada putrinya sendiri. Dengan jahatnya ayahnya akan mematahkan tangan Yu Chen hingga hidupnya benar-benar hancur dan menghentikan pengobatan ibunya jika Buyan menolak pertunangan dengan Tang. Pria lembek pecundang ini lagi beraninya main kotor buat mendapatkannya. Dasar Tang mengatakan Yu Chen tak akan mungkin melawan Hong Hui. Percuma Buyan terus bersamanya, jika ibunya tiada Buyan juga lah yang akan disalahkan. Jadi lebih baik kembali padanya. Tang dengan seenaknya mau tinggal bersama Buyan karena udah tunangan. Buyan mengatakan kau jangan pede dulu Tang, dia bersamanya demi Yu Chen. Jadi nggak usah so perhatian karena aku jijik mendengarnya. Wartawan menanyakan kebenaran apa betul Buyan bertunangan dengan Tang. Apa ini hanya untuk keuntungan grup? Yu Chen datang menghampiri menanyakan juga. Wartawan bertanya apa Buyan dan Yu Chen sudah putus. Buyan bilang iya, ini demi kebaikan Yu Chen dan ibunya. Buyan berkorban tanpa Yu Chen ketahui. Yu Chen gak membalas karena Hong Hui ayahnya Buyan, dasar gendut. Melihat Hong Hui, Yu Chen menyadari Buyan dipaksa untuk bertunangan dengan Tang. Hong Hui sudah lihat dokumen pengalaman Yu Chen latar belakangnya. Yu Chen mahasiswa terbaik jurusan keuangan Universitas Yangcheng. Dengan kejeniusan keuangan Yu Chen seharusnya ia bisa sukses, tapi mengapa bertinju? Hong Hui minta Yu Chen tinggalkan Buyan, dia akan membukakan perusahaan untuknya agar stabil keuangannya supaya bisa menghidupi ibunya. Yu Chen diminta sukses sendiri tapi mengorbankan pujaan hatinya. 6 tahun lalu Buyan pergi dari rumah itu karena Yu Chen. Sekarang juga kehilangan sahamnya demi Yu Chen tersebut. Yu Chen yang mendengar langsung kaget kenapa Buyan mengorbankan jerih payahnya untuk dia dan ibunya. Hong Hui juga ngasih tahu Pak Guo turun tangan mengobati ibunya itu karena Buyan yang merelakan saham perusahaannya. Hitung-hitung semua itu membayar kerugian yang Hong Fu berikan padanya 6 tahun yang lalu. Sekarang tak ada alasan buat Yu Chen keras kepala karena Buyan sudah memberikan segalanya padanya. Waktunya Wenli mengambil Yu Chen yang sedang bimbang gelisah itu. Seketika Yu Chen kesal pada Wenli yang membohonginya. Katanya dia yang manggil Pak Guo, padahal itu karena pengorbanan Buyan. Nah, sekarang gimana nih? Tanpa bicara satu sama lain, namun mereka saling mengerti dan memahami satu sama lain. Melihat luka Yu Chen, Buyan marah kenapa dia terluka, tapi Yu Chen maunya Buyan jangan menanggung semuanya. Namun faktanya Yu Chen memang tak bisa membantunya kali ini, jadi percuma juga. Buyan bilang kontrak kita sudah tidak berlaku, sekarang kita harus asing kembali karena dia akan menikah dengan Tang, jangan ganggu dia lagi. Mendengar hal itu Yu Chen langsung kokop. Karena Yu Chen gak mau meninggalkannya dengan cara halus, Buyan ngasih cara kasar, yaitu perusahaannya hancur karena Yu Chen. Berhubungan dengan Yu Chen membuat hidupnya berantakan. Yu Chen sumber hancurnya kehidupannya. Yu Chen bilang dari awal dia salah ya melindungi Buyan, hingga sekarang jadi hancur. Tapi Buyan tidak mencintai Tang. Buyan bilang Tang bisa menutupi kerugian Hong Fu, sedangkan Yu Chen bisa apa selain mancing. Mencintai Yu Chen gak ada manfaatnya, malah merugikannya. Yu Chen sadar dia tak punya apa-apa selain cinta, juga membuat Buyan menderita bersamanya. Dia akui Tang lebih baik darinya. 他能帮我填补洪富的亏空。 Ibu Yu Chen mau kembali tinggal di kapal. Wenli dan ibunya membantu berberes. Wenli melihat foto ayahnya Yu Chen bersama teman seperjuangannya. Yu Chen menyimpan foto kenangan itu. Ibu Wenli bilang teman seperjuangan ayah Yu Chen itu yang membunuhnya, alias itu ayahnya Buyan, Hong Hui. Ayah Buyan dan ayah Yu Chen dulu keduanya sepakat menjodohkan pertunangan anak-anak mereka, alias Buyan dan Yu Chen. Ternyata Wenli juga tahu foto itu karena saat masuk grup Hong Fu, mereka diceritakan kisah sejarah perkembangan grup bersama ayah Yu Chen tersebut.
Buyan minta Fei carikan dia perusahaan pindahan supaya nggak diganggu Yu Chen lagi. Yu Chen harus move on darinya. Saat mau naruh baju Yu Chen, fotonya terjatuh yang membuat ibunya Yu Chen kembali sedih, kembali teringat. Yu Chen menyimpannya selama ini karena kata ibunya, orang di foto ini ada hubungannya dengan kematian ayahnya, yaitu Hong Hui. Ibunya nggak mau Yu Chen terluka, makanya dia meminta nggak usah mencari pelakunya. Meskipun ketemu, Yu Chen nggak bakalan bisa melawannya. Wenli bagus ngasih tahu Yu Chen itu ayahnya Buyan, yaitu Hong Hui. Bagus kerja bagus Wenli. Mendengar hal itu Yu Chen kaget, pantas saja ibunya tak suka dengan Buyan, ternyata ayahnya Buyan pembunuh. Kali ini Yu Chen menghabisi penjaga Hong Hui dan ingin bertemu dengannya langsung. Melihat foto itu, Hong Hui langsung bingung kenapa Yu Chen punya fotonya dengan temannya. Seketika Hong Hui menyadari Yu Chen anak teman seperjuangan Hong Fu. Yu Chen langsung menanyakan apakah pembunuh ayahnya. Hong Hui masih nggak percaya Yu Chen anak temannya, karena di latar belakangnya Yu Chen sudah ia baca nggak ada hubungannya. Jadi dia nggak mau menjawab pertanyaannya. Hong Hui minta anak buahnya selidiki kenapa data Yu Chen nggak ada hubungannya dengan teman lamanya. Sambil menunggu hasilnya, Yu Chen disiapkan kamar oleh Hong Hui, meminta Yu Chen tinggal di sini dulu. Kejeniusan jurusan keuangan Yu Chen dari ayahnya yang pintar. Namun Yu Chen rela berhenti sekolah dan bertinju demi mencari uang dan membantu ibunya. Setelah melihat hasilnya, ternyata benar Yu Chen anak teman seperjuangannya. Sekarang Hong Hui bingung bagaimana caranya bisa menebus kesalahannya pada keluarganya tanpa menyakiti Yu Chen dan ibunya. Buyan pindah tinggal di rumah ayahnya, nggak tahu dia Yu Chen di sana. Buyan kaget melihatnya dan bilang Yu Chen sudah gila. Memang benar Yu Chen sudah gila menderita selama ini setelah kehilangan ayahnya. Yu Chen ngasih paham ke Buyan, mengatakan, apa kau tahu dari mana asal kekayaan Hong Fumo? Itu juga dari ayahnya yang berkorban, kau tahu tak? Bu Hong Hui menandatangani surat pengalihan sahamnya pada Yu Chen. Setelah tahu Yu Chen anak teman seperjuangan grupnya, juga Hong Hui mau membatalkan pernikahan Buyan dengan Tang, namun akan memengaruhi kerjasama antara kedua perusahaan. Jika dilanggar akan kena konsekuensi hukum yang serius. Namun Hong Hui sudah memikirkannya dengan baik dan tetap menandatangani pengalihan sahamnya ke Yu Chen dan membatalkan pernikahan Tang dengan putrinya Buyan. Tang mendengar semua itu. Hong Hui menjelaskan semua itu, tapi Tang tetap kekeh bahwa Buyan adalah takdir masa depannya ketimbang Yu Chen. Namun Hong Hui lebih dulu dari jauh-jauh hari, bahkan sejak Buyan masih kecil, sudah dijodohkan dengan Yu Chen. Tang yang gila memasukkan racun ke minumannya dan berniat melenyapkan Hong Hui supaya pernikahan ini tetap lanjut dan Buyan tak tahu apa yang sebenarnya. Hong Hui bersedia ganti rugi 2 kali lipat atas grupnya, asalkan Tang membatalkan pernikahannya dengan putrinya. Keluar dari ruangan Hong Hui, Tang berpas-pasan dengan Yu Chen. Hong Hui mulai kesakitan berkata dia sudah lama mencari Yu Chen, namun tak disangka ternyata sudah lama kenal dia, tapi nggak tahu dia anak temannya. Hong Hui memberikan saham grup pada Yu Chen dan mengakui kematian ayahnya memang ada hubungannya dengannya. Saham ini adalah bentuk hutangnya pada Yu Chen dan keluarga. Keadaan Hong Hui sangat pas di saat Yu Chen kesal, hingga terlihat kritisnya Bu Hong Hui karena Yu Chen. Padahal itu karena Tang yang ngasih racun di minumannya. Ibu tiri melihat wasiat itu dan membacanya. 56% saham grup Hong Fu diberikan ke Yu Chen. Beruntung ayahnya tak mati, tapi keadaannya kritis. Kata Tang Si Biangkero, ayahnya akan koma selama waktu yang panjang. Ibu tiri merasa penyebabnya karena Buyan. Sebelum ada Buyan, ayahnya baik-baik saja. Sekarang Buyan kembali jadi begini. Yu Chen curiga penyakit Hong Hui tidak wajar, dan tiba-tiba begini setelah Tang keluar dari ruangannya. Sekarang giliran Buyan yang menanyakan kenapa saham grupnya jadi milik Yu Chen, apa yang terjadi, dan kenapa ayahnya jatuh sakit saat bersama Yu Chen. Yu Chen memberitahunya bahwa ayahnya berutang pada keluarganya, dan memang seharusnya membayar, karena Yu Chen sudah lama menderita sejak kecil olehnya. Mendengar hal itu, Buyan menyimpulkan Yu Chen memaksa ayahnya, hingga jadi kritis begini. Mendengar hal itu, Yu Chen nggak nyangka, Buyan mengira dia penjahat. Datang pahlawan lembek melindungi Buyan, pujaan hatinya. Dari Yu Chen, bos Hong Fu sekarang. Yu Chen menyadari harus melindungi Buyan dari Tang, karena Buyan tidak tahu kebenaran ini, bahwa ayahnya adalah teman ayahnya, dan kita dijodohkan bersama.
Buset, Bos Hongfu datang ke rumah di saat Buyan merasa Yu Chen pelaku ayahnya. Yu Chen memerintahkan jaga kamar Hong Hui. Jangan ada yang boleh masuk selain perintahnya. Yu Chen bilang dia suami kontrak Buyan, jadi nggak bisa pergi, dia harus menjaga mertuanya. Buyan hanya memutuskan sepihak kontraknya, jadi tidak sah bagi Yu Chen. Ibu tiri menyerang Buyan yang membuat grup jadi miliknya Yu Chen. Yu Chen melindungi istrinya dari ibu tiri yang jahat. Yu Chen akan mengusir ibu-ibu ini jika masih menyakiti Buyan. Buyan masih kesal, nggak butuh bantuan Yu Chen. Yu Chen butuh seranjang dengan Buyan dan meminta anak buahnya pindahkan barang-barangnya ke kamar Buyan. Karena kan suami istri, sekarang Buyan tak bisa atur-atur dia. Dia yang atur-atur Buyan sekarang. Tang datang mulu dengan dalih memantau kesehatan Bu Hong Hui. Yu Chen menanyakan kenapa Buyan begitu membencinya, apa karena ayahnya atau Tang. Buyan bilang keduanya. Baiklah, kata Yu Chen, lalu meminta kejujuran Buyan kenapa dia memilih Tang. Buyan minta Yu Chen jelaskan dulu apa hubungan ayahnya dengan kematian ayahnya Yu Chen. Bukan waktunya tawar-menawar. Buyan katakan dia sukarela bertunangan dengan Tang tanpa alasan. Pokoknya dia mau aja sama Tang, dan dia rasa pilihannya benar. Seng melihat Tang menyuruh Seng masuk ke kamar Buyan mencari Qiang bersama karena Qiang sakit perut. Padahal mau ngerecokin Buyan sama Yu Chen yang sedang gelut. Qiang di ruangan kakeknya main mobil-mobilan dan dia tidak sakit perut seperti yang dituduhkan Seng atas ucapan Tang tersebut. Seng ngasih tahu mamanya, itu kata paman Tang yang bilang demikian. 你怎么能跟妈妈撒谎呢？ 我没有，我叫妈妈一起。 Bapak datang minta peluk Qiang. Qiang gak mau peluk karena Yu Chen dulu janji tidak akan mengusirnya dari desa, tapi malah mengusirnya. Yu Chen bilang dia nggak mengusirnya. Buktinya sekarang kita bersama lagi. Seng yang dimarahi maknya pergi ke bapak. Masih maukah milih Tang meninggalkan Yu Chen? Setelah anak-anak tidur, Tang datang ingin bicara. Buyan bilang besok aja. Tang minta maaf pada Buyan sudah nyuruh Seng berbohong tadi. Dia lakukan itu karena khawatir pada Buyan jika bersama Yu Chen. Lalu Tang memberitahu grup sedang bergejolak akibat Yu Chen. Pengalihan ekuitas juga memiliki dampak yang tidak kecil pada hak pengelolaannya. Bisakah dia membantunya? Tiba-tiba Yu Chen datang mau bobok bersama Buyannya, dihalangi Tang karena Buyan tunangannya. Yu Chen bilang baru juga tunangan, nggak ada hak untuk melarang-larang. Toh nanti kalau udah nikah bisa aja cerai lebih cepat karena Buyan tidak mencintainya. Yu Chen nyuruh Buyan segera tidur karena udah malam. Tengah malam Yu Chen ke kamar Hong Hui. Yu Chen bingung kenapa Hong Hui mengalihkan kembali ekuitasnya padanya. Sebenarnya apa yang ingin Hong Hui katakan padanya sebelum ia pingsan. Kerabat di desanya alias si Bujang marah ke Yu Chen yang menjaga Hong Hui, penyebab kematian ayahnya dan membuat dia menderita selama ini. Ngapain repot-repot mengurusin Hong Hui? Yu Chen ngasih paham, tunggu Hong Hui sadar dulu, dan dia yakin ada seseorang yang mencelakainya. Yu Chen mencurigai Tang, ternyata Tang sudah menaruh mikrofon di sana atau penyadap dan tahu apa yang Yu Chen bicarakan. Tiba-tiba Yu Chen menginjak ikat rambut lalu melihat ada mic tersembunyi seketika. Tang mau ke kamar Hong Hui. Yu Chen langsung menanyakan, mau kemana lu ha? Tang menyadari Yu Chen mencurigainya mengatakan kalau memang dia pelakunya. Yu Chen mau apa? Apa dia punya bukti? Buyan mendengar pembicaraan mereka dari atas. Kemudian Tang minta Yu Chen menjauhlah dari Buyan tunangannya. Tentu Yu Chen gak bakalan mau karena Buyan wanitanya. Buyan kebingungan kenapa Tang bicara begitu. Apa benar dia pelakunya? Tapi Tang dan ayahnya tak ada masalah, tak ada dendam. Lantas apa yang terjadi di antara mereka? Ahli wasiat sebelumnya itu menghubungi Buyan ngasih tahu sebelum ayahnya jatuh sakit dia sudah mengalihkan seluruh sahamnya kepada Yu Chen. Buyan menanyakan ke bapak ahli waris tersebut apa ayahnya pernah mengatakan alasannya memberikan saham tersebut. Bapak tersebut bilang kata ayahnya ini adalah yang dia hutangkan pada Yu Chen. Hanya itu yang dia ketahui. Juga setelah dia pergi,
Tang masuk ke ruangan ayahnya. Katanya sih mau memberikan obat buat ayahnya. Setelah menyadari semua ini, Buyan makin waspada pada Tang yang mengerikan. Melihat tingkah Buyan barusan, Tang dengan kasar menanyakan apa Buyan takut dengannya. Mengapa reaksinya begitu? Dia sudah berkorban banyak buat Buyan, tapi kenapa Buyan masih tidak menghargainya? Buyan bilang Tang hanya iri hati dan tak terima dia jatuh ke tangan orang lain. Dan dia bukan milik Tang. Dia bukan benda yang seenaknya Tang pengen miliki tersebut. Tang makin gila, Buyan segera todongkan kaca jika masih kayak orang gila. Tang masih nekat akan memiliki Buyan dan akan menemukan tipe sumsum tulang yang cocok buat Qiang. Semua itu demi Buyan. Tanpa banyak bicara, sang suami langsung mengobati lukanya dan bertanya, jadi Qiang butuh sumsum tulang. Penyakit apa yang sebenarnya dideritanya? Buyan kaget Yuchen mendengar yang Tang bicarakan barusan. Karena nggak mau Yuchen ikut campur, Buyan bilang gak usah ikut campur. Tapi bagaimana dengan Tang yang ikut campur juga? Yuchen bilang Tang ayahnya Qiang, tapi apakah tidak cocok sumsum tulangnya? Padahal mah dia ayahnya. Yuchen mau bantu cari sumsum tulang, dia punya kenalan dokter, serahkan padanya. Di kamar ayahnya, Buyan minta ayahnya segera bangun dan ceritakan apa yang terjadi dengan dia dan Yuchen. Kenapa memberikan sahamnya? Tang ternyata masih memantaunya melalui mikrofon tersembunyinya. Tiba-tiba tangan ayahnya bergerak. Tang mulai panik. Kali ini Tang berniat membunuh ayah Yuchen, ayah Buyan, biar dia diam selamanya. Yuchen datang melindungi Buyan yang tidak tahu apa-apa. Melihat Tang menuju ke kamar ayahnya, Yuchen ngajak Buyan ke mobil dan ngasih tahu Tang meletakkan penyedap suara di kamar ayahnya. Mari kita dengarkan. Tang bilang ke ayahnya Buyan, Hong Hui harus menepati janjinya, yaitu menikahkan dia dengan Buyan. Hong Hui tak boleh sadar. Jika sadar, Buyan akan tahu faktanya. Tang tak akan pernah bisa bersama Buyan. Maka dari itu, siapapun yang menghalanginya, Tang harus habisi. Seketika Buyan segera ke kamar. Beruntung saudara Bujang sudah siaga menghentikan Tang ODGJ. Buyan seketika nggak habis pikir dengan tingkah gilanya Tang. Tang bilang memang dia sudah gila sejak dia pulang ke Tiongkok dan melihat Buyan nikah dengan Yuchen. Buyan menegaskan dia nggak akan pernah bersama Tang karena dia dan Yuchen saling mencintai. Mulai sekarang Tang tidak ada hubungan apapun dengannya lagi. Bahkan sekarang kita akan asing. Tang bukan temannya, Tang bukan mantannya, dan Tang bukan siapa-siapanya lagi. 小妍，我不是，不言。 Kemudian Buyan bertanya mengapa Yuchen masih peduli padanya. Bukankah kematian ayahnya ada hubungannya dengan ayahnya? Tiba-tiba dokter Qiang nelpon mengabari Qiang sudah dapat sumsum tulang. Besok Buyan diminta datang ngasih tahu kondisi spesifiknya. Buyan menanyakan apa Yuchen yang menemukannya. Yuchen bilang dia punya kenalan dokter, nggak usah khawatir. Tapi Buyan khawatir dengan Yuchen yang terluka. Jing Yang ngajak Wenli kerjasama untuk mencapai keinginan masing-masing. Laporan peninjauannya akan keluar 2 hari lagi. Setelah laporan peninjauan keluar, Qiang bisa segera operasi. Qiang tiba-tiba pergi sendiri. Tiba-tiba pula Wenli datang dan menunjukkan arah Qiang pergi. Ternyata Jing Yang, dia menyekap Buyan dan Qiang, mencoba menghapuskan mereka di kapal ini. Jing Yang yang mengabdi pada grup selama ini malah Buyan yang dapat hasilnya. Ayahnya begitu peduli pada Buyan, sedangkan dia tak pernah dihargai. 凭什么？凭什么还来不来救你？ Jing Yang menelpon Yuchen, dia menyandera Buyan. Dengan semua anak buahnya, Jing Yang mau menghabisi Yuchen disaksikan oleh Buyan. Yuchen datang memberikan saham Hongfu-nya yang Jing Yang inginkan tersebut. Jing Yang masih nggak mau melepaskan Buyan meski sudah ia berikan sahamnya, karena merasa sahamnya ini memang miliknya. Jing Yang mau menyingkirkan Buyan supaya dia bisa hidup tenang dan menikmati semua aset tanpa diganggu Buyan lagi. Yuchen nggak mau menghabisi Jing Yang karena Qiang disembunyikannya. Lalu dia pun kabur sambil membakar mobilnya. Yuchen menelpon Bujang apa dia berhasil. Si Bujang berhasil mendapatkan Qiang dan kini dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Bujang bekerja sama dengan polisi memberikan bukti kejahatan Jing Yang.
Tak lama suster datang mengabari Qiang mengalami anemia parah karena komplikasi. Stok darah di rumah sakit sangat terbatas. Yu Chen mau mendonorkan darahnya. Namun kata suster darah yang sama tak bagus buat kondisi Qiang. Yu Chen bilang dia cuma ayah tiri dan tidak sedarah padahal iya. Lalu suster segera membawanya tetapi Tang melarang karena tak bagus buat kondisi Qiang tersebut. Tak ada pilihan demi menyelamatkan Qiang yang butuh darah. Tang ngasih tahu Yu Chen adalah ayah kandungnya Qiang, jadi tak bagus didonorkan. Yu Chen seketika kaget mendengar Tang bilang dia ayah kandungnya Qiang. Ternyata firasat Yu Chen benar. Qiang dan Seng hasil 6 tahun yang lalu itu, dan dia ayahnya. Wenli dengan cantik datang mau pamit dengan Yu Chen. Dia mau mengucapkan selamat tinggal. Yu Chen masih tak menyangka dengan semuanya bilang ke Wenli, karena Wenli bekerja sama dengan Jing Yang. Sekarang Buyan dan Qiang dalam kritis. Wenli dengan penyesalan hanya bisa berkata maaf. Tak lama setelah operasi, Buyan dibawa keluar, dipindahkan ke ruangan lain. Wenli yang sudah kelewatan lapor polisi mau menyerahkan dirinya sendiri. Yu Chen merasa sedih karena dirinya Buyan menderita selama ini. Buyan diusir ayahnya, Buyan berjuang sendirian, dan Buyan menghidupi anak-anaknya. Dan masih banyak lagi. Melihat Yu Chen menangis, Buyan merasa apa terjadi sesuatu pada Qiang. Yu Chen bilang nggak apa-apa, putranya baik-baik saja. Mendengar hal itu seketika Buyan kaget. Yu Chen sudah mengetahuinya. Yu Chen juga ngasih tahu Buyan, Qiang baru saja melakukan transplantasi dan operasinya sukses. Qiang akan segera sehat. 2 bulan kemudian Yu Chen main dengan anaknya. Yu Chen bertanya jika ayahnya sehebat Transforman bisa melindunginya dan ibunya, apa Qiang mau ayah seperti itu? Qiang bilang jika begitu dia akan mempertimbangkannya. Di rumah Hong Hui akhirnya sadar dan dia pergi ke desa Haifeng, desa teman seperjuangannya. Sudah 20 tahun lebih dia baru bisa ke sana. Itu sebuah penyesalan baginya. Hong Hui memanggil ibu Yu Chen mengungkapkan kesalahannya, penyesalannya, dan berkata waktu itu pabrik harus beralih bisnis. Kami mengalami kesulitan keuangan. Dia terpaksa memecat beberapa karyawan, tidak disangka malah menimbulkan kebencian mereka. Suaminya ibu Yu Chen itu tertusuk hingga kehilangan nyawa karena melindungi Hong Hui dari karyawan yang tak terima dipecat. Hong Hui berutang 1 nyawa padanya. Itulah mengapa dia bersikeras mencari putranya alias Yu Chen dan menepati janji perjodohan anak yaitu Buyan dan Yu Chen. Hong Hui hanya ingin menebus kesalahannya padanya. Seharusnya 20 tahun lalu dia datang ke sini dan meminta maaf. Namun saat itu Hong Hui juga terluka parah dan pingsan. Begitu Hong Hui sadar, ibu Yu Chen sudah pindah rumah dan tak bisa Hong Hui ketahui keberadaannya. Yu Chen bilang ke ibunya Hong Hui datang meminta maaf. Jika ibunya tak mau, dia akan nyuruh Buyan membawa ayahnya pergi. Namun ibunya sudah paham semuanya dan mau menemuinya. Seng dan Qiang menghampiri nenek mereka pengen dibuatkan mie. Ibu Yu Chen juga nyuruh sekalian besannya Yu Chen ajak makan bersama. Yu Chen teringat pertama kali di kapal ini bersama Buyan, jauh ke belakang sebelum menandatangani kontraknya. Saat itu Yu Chen mengungkapkan perasaan cintanya di kapal ini. Lalu Yu Chen bilang malam pertamanya di mobil. Mulai sekarang Yu Chen minta Buyan jangan lagi menanggung semua beban sendirian karena dia mau dibebankan oleh Buyan. Di perusahaan, Buyan menanyakan kenapa Yu Chen mau bertanding tinju dengan raja tinju bernama Wang. Wang itu juara dunia. Buyan mengkhawatirkan suaminya, namun Yu Chen yakin akan mengalahkannya. Pertandingan disiarkan live seluruh dunia. Yu Chen yang juga pemenang 6 tahun yang lalu kini melawan bos tarung nomor 1 juara tinju dunia alias Wang. Yu Chen sangat siap untuk ini. Disaksikan oleh anak dan istrinya. Ini juga ajang balas dendam bagi Yu Chen karena 6 tahun lalu Yu Chen difitnah tanding palsu. Si Wang raja tinju ini juga terlibat. Wang nampaknya masih menguji Yu Chen dan kini berbalik Yu Chen yang dihajar habis-habisan yang membuat suasana seketika hening.
Memang Wang lebih ganas setelah melalui banyak pertandingan kejuaraan, sedangkan Yu Chen banyak mengalami kehidupan gelap, bertanding ilegal demi menghidupi ibunya, yang justru sumber kekuatan di atas segala-galanya. Yu Chen akhirnya menumbangkan si juara tinju tersebut. Hadiah kemenangan berupa sabuk juaranya Yu Chen gunakan buat melamar Buyan, ngajak nikah secara sah, dan pergi ke KUA untuk mendaftar, bukan ngontrak lagi. Yu Chen juga mengungkapkan penyesalannya selama 5 tahun ini tidak menjaga Qiang dan Sheng, membuat mereka kesulitan selama ini, tapi sekarang dia akan menjaga mereka dan melindungi mereka sebagaimana seorang ayah pada anak dan istrinya. Kemudian di desa Aifeng, desa Yu Chen, Buyan mengumumkan pernikahannya kepada semua orang di sana, bahwa dia istri Yu Chen dari hasil perjodohan. Semua datang meski hujan badai demi kebahagiaan Buyan dan Yu Chen. Buyan ngasih tahu kebahagiaan ganda Yu Chen hari ini, yaitu selamat Yu Chen akan punya anak lagi, alias Buyan lagi hamil. Tang akhirnya mulai merelakan orang yang ia cintai asalkan Buyan bahagia, karena percuma meminta hati yang bukan miliknya. Dan film pun tamat happy ending. Tang juga berinisiatif menyerahkan dirinya. Pengadilan menjatuhkan putusan ringan setelah persidangan. Tang didakwa atas percobaan pembunuhan berencana dan tindak pidana dengan sengaja. Terdakwa dinyatakan bersalah atas beberapa dakwaan dan dihukum 18 tahun penjara. Putusan ini sudah final.